Halo, selamat sore pemirsa. Kemana arah politik PDI Perjuangan dan PKS usai Pilpres belum juga diketahui. Berandai-andai, kedua parpol sepakat berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Akankah PDIP dan PKS ini bisa bersinergi meski berbeda soal ideologi? Bersama Siti Sanoveni, inilah kabar pemilu selengkapnya untuk Anda. Presiden Joko Widodo mengisi kunjungan kerjanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan bersepeda dan menyapa warga. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden diagendakan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur di beberapa kota. Presiden Joko Widodo mengisi kunjungan kerjanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan menggoes sepeda bambu miliknya. Presiden bersepeda bersama dengan sejumlah menteri, diantaranya Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Selesai bersepeda selama sekitar 30 menit, Presiden Jokowi pun kembali ke hotel tempatnya bermalam. Sebelum masuk ke dalam hotel, Presiden Jokowi menyempatkan diri, menyapa dan bersuah foto dengan masyarakat yang telah menunggu. Sejumlah warga juga mendapatkan paket bantuan dari Presiden. Udah tahu Pak Presiden mau ada di sini. Terus tadi kok tiba-tiba dikasih ini? Kita kan sama anak kecil sih, sama anak saya itu. Dikasih sama siapa? Enggak langsung dikasih sama Presiden? Nah, di dalam ya Pak. Oh, di dalam. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden diagendakan meresmikan sejumlah proyek infrastruktur, yakni Jalan Impres di Lombok Barat, proyek Bendungan Tiu Suntuk Kabupaten Sumbawa Barat, serta panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One, mengabarkan. Di tengah kunjungannya ke Mataram, Nusa Tenggara Barat, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri makan malam di salah satu gerai mie yang disukai oleh anak muda. Presiden Joko Widodo yang didampingi sejumlah menterinya datang ke salah satu gerai mie di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada Selasa malam. Kehadiran Jokowi pun mengejutkan warga yang sedang makan di gerai tersebut. Mereka memanfaatkan momen itu untuk bersalaman dan meminta foto dengan Jokowi. Jokowi memakai kaos hitam, kemudian menyempatkan diri untuk menyapa dan berfoto bersama dengan sejumlah warga yang sedang makan di tempat itu. Usai berfoto, Jokowi kemudian menikmati satu porsi mie goreng dan segelas teh tawar hangat. Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin resmi dibubarkan. Baik Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar mengaku akan terus menjalankan semangat perubahan yang selama ini diusung oleh Timnas Amin. Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin resmi dibubarkan setelah rangkaian Pilpres selesai. Pembubaran Timnas Amin ini dilakukan sekaligus silaturahmi di kediaman Anies Baswedan di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Acara ini turut dihadiri Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar selaku pasangan yang diusung pada Pilpres 2024. Jajaran pengurus Timnas Amin serta perwakilan partai pengusung. Meski Timnas Amin sudah dibubarkan, baik Anies maupun Muhaimin Iskandar mengaku akan terus berjuang di jalurnya masing-masing. Mereka berharap semangat perubahan terus dijalankan. Sepenutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan Timnas kan kumpul kita umumkan, dan hari ini juga kita kumpul, kita umumkan kepada publik bahwa Timnas Amin telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, telah bekerja dengan semulia-mulianya, karena itu semua yang terlibat merasa bersyukur dan bangga. Dan kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur, itulah sebabnya hari ini kita kumpul. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang di medannya masing-masing, di jalurnya masing-masing. Tapi kita ingin Timnasnya selesai dengan baik. Item sudah kita akhiri. Tetapi kami tadi merasakan spirit, semangat, kebersamaan
untuk perjuangan perubahan tidak boleh berhenti di berbagai level dan ruang juang masing-masing. Pertemuan ini juga menandakan berakhirnya rangkaian Pilpres 2024 yang selama ini dilakukan oleh Timnas Amin dalam mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Dari Jakarta, Iman Fajar, Senida Aditya, TV One mengabarkan. Usai memubarkan Timnas Amin, Anies Baswedan menyatakan akan tetap meneruskan perjuangan perubahan dan membawa ide perubahan. Lantas, apakah Anies akan membentuk ormas atau partai politik untuk memperjuangkan ide perubahan yang diusungnya? Langkah politik Anies Baswedan usai Pilpres masih menjadi misteri. Usai membubarkan Timnas Amin di rumahnya Selasa kemarin, mantan capres tersebut menyatakan akan meneruskan perjuangan dan ide perubahan yang diusungnya pada Pilpres 2024. Namun menurut Anies, format untuk membawa gagasan ini belum dibahas lebih lanjut. Ia pun mengatakan jika sampai saat ini belum ada rencana untuk membuat ormas atau partai politik untuk memperjuangkan ide perubahan. Anies menambahkan saat ini ia ingin menjaga hubungan baik dengan PKS, PKB, dan Nasdem yang dinilai telah bekerja sama sangat baik dan nyaman selama Pilpres. Ya, belum ada rencana untuk membuat ormas apalagi partai politik. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua bahwa kita akan meneruskan perjuangan perubahan ini dan akan terus bersama-sama membawa ide, tetapi formatnya dan lain-lain ini belum kita bahas dan belum ada sedikit pun ide, gagasan mengenai ormas apalagi partai. Anies juga menegaskan ingin jeda sejenak dari hiruk-pikuk politik sebelum menentukan langkah politik selanjutnya. Tim TV One mengabarkan. Meski belum dilantik secara resmi sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, foto Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sudah mulai dijual. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto mengucapkan selamat Hari Buruh yang jatuh pada hari ini 1 Mei 2024. Prabowo berharap para pekerja dan keluarga buruh semakin sejahtera untuk sama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saya, Prabowo Subianto, mengucapkan selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2024. Semoga seluruh pekerja di Indonesia dan keluarga besar buruh semakin maju, semakin sejahtera, semakin kompak, bersatu untuk bersama-sama berjuang menuju Indonesia Emas. Mari kita bangun masa depan yang lebih baik untuk seluruh warga negara Indonesia, semua pekerja, semua buruh dan keluarganya. Agar anak-anak dan cucu-cucu kita mengalami Indonesia Emas yang lebih hebat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima ucapan selamat dari Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau atas kemenangannya dalam pemilihan presiden lalu. Duta Besar Kanada untuk Indonesia, Jess Dutton, menyatakan Perdana Menteri Trudeau berharap dapat lebih memperkuat kemitraan antara Kanada dan Indonesia setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menjabat pada Oktober 2024 mendatang. Perdana Menteri Kanada juga menegaskan kembali dukungan mereka terhadap negosiasi yang sedang berlangsung seputar perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Kanada. Ia juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas kemitraan dan kontribusinya selama beberapa tahun terakhir. Meski belum dilantik secara resmi sebagai pasangan presiden dan wakil presiden, foto-foto Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka
sudah mulai dipajang di pertokoan Pasar Jatinegara, Jakarta. Pedagang mulai menjual foto pasangan presiden dan wakil presiden terpilih ini di kisaran harga Rp100.000 hingga Rp200.000. Foto presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka yang menggunakan jas serta peci hitam mulai terpajang di beberapa toko figura di Pasar Jatinegara, Jakarta. Meski baru akan dilantik resmi pada Oktober mendatang, foto Prabowo Gibran sudah mulai diburu para pendukung dan simpatisan. Satu pasang foto berbingkai ini dijual di kisaran harga Rp100 hingga Rp200.000, tergantung besar ukuran bingkai. Meski begitu, tak semua pedagang menjual foto Prabowo Gibran karena belum ada foto resmi yang dikeluarkan Sekretariat Negara. Karena kan memang belum resmi ya Kak, jadi saya belum berani juga sih kalau untuk ngejual. Gitu sih alasannya kalau saya ngejual. Iya. Kios-kios lain udah pada jual? Kemungkinan sih udah jual ya Kak. Ada juga lah gitu, ada yang jual juga. Cuman itu kan pastinya editan ya Kak. Jadi nggak mungkin kalau udah resmi. Foto pasangan terpilih ini mulai dijual setelah Komisi Pemilihan Umum KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang dalam kontestasi pemilu 2024 lalu. Sudah beredar itu udah biasa seperti itu. Bagi kami pedagang tuh udah biasa, nggak ada yang ceritanya seperti apa. Udah sebelum menang, udah ada gambarnya itu nggak juga. Itu kan orang ngeprint aja. Orang ngeprint cetak, udah. Zaman SBY, zaman Jokowi, itu SBY 2 periode loh. Saya ngalamin semua. Jokowi itu 2 periode, itu begitu semua. Kalau untuk banyak sih belum. Tapi kalau untuk yang ada yang beli, sudah ada. Karena kita kan ada langganan khusus masalah seperti ini. Dan juga umumnya sih simpatisan. Sementara foto resmi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 ini baru akan dikeluarkan oleh Sekretariat Negara setelah pelantikan di bulan Oktober mendatang. Dari Jakarta, Margarita Novita, Andri Panca, TV One mengabarkan. Pemirsa, saat ini ada rekan kami Rizka Salsabila yang berada di salah satu lokasi penjualan foto Prabowo Gibran di Jatinegara, tepatnya di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Rizka, silakan dengan laporan Anda. Apakah sekarang sudah banyak nih peminat yang ingin membeli foto Prabowo Gibran ini meskipun sampai sekarang belum dilantik dan juga belum ada foto resmi dari pemerintahan terkait? Ya, Tisa Novini dan juga pemirsa, saat ini tempat saya berada di Jatinegara, Jakarta Timur sendiri memang bisa dilihat banyak di belakang saya ini sudah ada beberapa foto dari pasangan terpilih yaitu Prabowo Gibran. Yang mana memang belum ada foto resminya sendiri, yang mana memang foto resmi ini nanti akan dikeluarkan pada bulan Oktober mendatang setelah pelantikan. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui apakah sudah banyak nih peminatnya dari Pak yang membeli foto-foto dari calon presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan Bapak Zian ya Pak? Benar sekali. Nah, Bapak Zian sebagai penjual nih Pak, melihat ada foto-foto ini sudah banyak yang membeli belum sih Pak? Sudah. Semakin hari semakin bertambah dan semakin banyak yang membutuhkan foto-foto ini. Biasanya dari kalangan mana nih Pak? Dari masyarakat biasa beli persatuan kah atau beli langsung banyak gitu Pak? Biasanya sih kalau awal-awal kita buka kemarin semingguan itu simpatisan. Sekarang udah bergerak ke arah yang belanja ini instansi, sekolah-sekolah itu udah mulai. Selain itu Pak, ini ada ukurannya yang besar, ada yang kecil. Tuh berapa sih Pak dipatoknya harganya? Per pasang atau per satuan? Per pasang, dimulai dari harga Rp100.000. Setiap ukuran beda ya Pak harganya? Beda, tetap beda. Dari 100 sampai 250 lah. Dan Pak, ini kan belum ada foto resminya nih Pak. Nah, Bapak sendiri, ini buat sendiri kah fotonya atau bagaimana Pak? Masalah foto ini memang belum resmi. Resmi nanti pas pelantikan. Kalau saya kan udah lama berdagang seperti ini dari zaman pemilu-pemilu yang lain. Berkaca dari itu, sebenarnya sih orang nggak masalah. Masalah foto itu resmi ataupun nggak resmi. Yang penting mereka sudah memajang foto ini di kantornya, di ruangannya, itu aja.
Selain itu kira-kira sudah berapa banyak sih dari Bapak sendiri nih yang terjual gitu Pak, kalau boleh tahu? Lumayan sekarang, kalau kemarin kan ada, sekarang lumayan banyak. Kalau jumlah pastinya saya nggak tahu, cuman pokoknya udah keluar udah banyak. Udah ya ratusan pasang lah. Terima kasih ya Pak Zian. Ya Tisa dan juga pemirsa, seperti itulah memang sudah banyak para masyarakat yang antusias untuk membeli dan juga memajang foto dari pasangan terpilih Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Seperti itu Tisa, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Salsabila atas laporan Anda langsung dari Pasar Jatinegara, Jakarta Timur mengenai foto Prabowo Gibran yang sudah mulai dijual di sana. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera PKS hingga kini belum menentukan sikap politiknya usai kalah dalam pertarungan Pilpres 2024 lalu. Kendati berbeda dalam ideologi, PDIP dan PKS diharapkan bisa bersinergi menjadi partai oposisi bagi pemerintahan Prabowo Gibran agar pemegang tampuk kekuasaan tidak kebablasan. Merapatnya Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB ke Koalisi Indonesia Maju membuat peta politik nasional berubah drastis. Bukan tidak mungkin, masih ada lobi-lobi politik yang terus bergulir selama masa transisi. Usai ditetapkan menjadi presiden terpilih, Prabowo Subianto memang intens membangun komunikasi politik termasuk dengan kubu yang menjadi lawannya di Pilpres lalu. Potensi untuk menggiring Partai Keadilan Sejahtera PKS dan PDI Perjuangan ke lingkaran kekuasaan juga bukan sesuatu yang mustahil. PDIP barangkali akan menggunakan kedekatannya dengan Pak Prabowo sebagai alat untuk menggebuk balik lingkaran Pak Jokowi yang dianggap sebagai pihak yang dalam tanda kutip menciptakan luka pada keluarga besar PDIP di pemilu 2024 yang lalu. Namun potensi yang kedua, bisa saja kemudian dalam proses komunikasi politik ini tercipta proses negosiasi, komunikasi, dan mutual understanding antara Pak Prabowo untuk menjembatani komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Sehingga kemudian tercipta sebuah proses rekonsiliasi dan juga resolusi konflik yang cukup efektif untuk menghadirkan sebuah politik yang lebih kondusif, lebih stabil, dan tidak dipengaruhi oleh benturan ego yang sebenarnya tidak produktif ke depan. Dalam satu dekade terakhir, PKS memang cukup lantang bersuara sebagai partai oposisi. Parpol dengan identitas putih dan oranye ini cukup konsisten berada di luar pemerintahan. Sedangkan PDIP sudah memiliki pengalaman menjadi oposisi dan diyakini bakal tegas menjalankan fungsi-fungsinya sebagai legislatif. Pertanyaannya, mungkinkah PDI Perjuangan dan PKS yang jelas-jelas memiliki ideologi berbeda bisa satu hati menjadi oposisi? Ada yang mengatakan bahwa bila PKS dan PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan bersama, ini akan menjadi oposisi yang tidak solid ya, karena mereka akan terus berbenturan. Menurut saya tidak juga, karena bila PDI Perjuangan dan PKS berada di luar pemerintahan bersamaan, itu sangat mungkin terjadi rekonsiliasi ideologis antara nasionalis dan Islam, dan beberapa daerah saat ini sudah terjadi jalinan kerjasama antara PDI Perjuangan dan PKS. Boyolali adalah yang terakhir contohnya. Dalam konteks manuver politik, posisi koalisi dan oposisi memang bisa silih berganti. Hanya saja peran oposisi dalam proses berdemokrasi masih sangat dibutuhkan untuk mengawasi dan mengkritisi semua bentuk kebijakan pemerintah yang seharusnya dikoreksi. Tim TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi informasi penutup kita pemirsa dalam kabar pemilu kali ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Ragam Perkara bersama Ana Tealita. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.